Jadi ke apps, kemudian nah di sini kalian cari aja modul purchasing, ini purchase, diinstal aja nanti modul purchase-nya. Nah, setelah kalian menginstal modul purchase, nanti di proses purchasing ini yang perlu kita lakukan itu ada tahapan request for quotation, kemudian ada purchase order, kemudian ada billing. Nah, untuk melakukan tahapan purchasing ini, yang pertama harus kita lakukan itu meng-create vendornya. Karena purchasing ini kan itu tahapan ketika kita mau membeli suatu produk, suatu material dari perusahaan lain untuk digunakan, misalnya kayak kemarin itu kan kita mau membangun bike, sebuah sepeda. Nah, ada kan material yang raw material yang nggak bisa kita manufacture sendiri, jadi itu kita beli. Nah, untuk membeli ini itu disitulah langkah-langkah purchasing dilakukan. Kalau misalnya kita mau membeli nih, kan perlu kita ketahui juga kita membeli dari siapa. Itulah yang disebut vendor. Jadi vendor itu harus kita daftarkan dulu ke dalam aplikasi Odoo kita. Nah, untuk membuat vendor itu nanti data-datanya yang perlu kalian buat. Jadi ada untuk name-nya itu nama kalian terus company. Misalnya ada Stella Company gitu. Nah, address-nya itu Stella Company. Kemudian jalan address-nya Jalan Idel Laguboti, terus Sumatera Utara, state-nya Indonesia. Untuk postcode-nya itu, zip code-nya itu 1234. Nah, emailnya itu kalian ganti nama kalian, misalnya stella@odoo.com. Website linknya www, nama kalian, terus descom.com. Tuh. Nah, untuk mendaftarkan vendor itu kalian lakukan di modul purchase. Nah, nanti di sini ada, setelah kalian install, nanti ada menu purchase. Kemudian di sini di bagian menu orders ini nanti ada vendors. Itu kalian buka. Nah, lalu kalian create. Di sini aku udah create Stella Company itu. Nah, jadi nanti ada address-nya kan? Ada address-nya. Address-nya Jalan PIDEL, kemudian di sini ini Pak, city-nya Laguboti, kemudian country-nya Sumatera Utara, zip code-nya 1234, lalu state-nya itu Indonesia. Oke. Terus ini emailnya stella@odoo.com, websitenya www.stella-descom.com. Oke. Nah, setelah kalian daftarkan vendornya itu, barulah dimulai proses purchasing-nya. Purchasing-nya itu masih di halaman purchase ini. Nanti kalian bikin ini di menu orders ada request for quotation. Kalian buka, lalu kalian create. Nah, yang di create itu, nah vendornya itu gunakanlah vendor yang tadi baru didaftar itu Stella Company. Lalu produknya itu di add produk, kemudian pilihlah produknya itu yang baik. Misalnya kita mau memesan bike. Oke. Nah, kemudian kuantitinya berapa? Misalnya di sini kita bikinnya kuantitinya kita minta 10. Nah, kita minta 10. Lalu di sini unit price-nya itu satu sepeda itu harganya 100.000. Berarti subtotalnya itu nanti jadi 1 juta. 10 kali 100.000. Oke, setelah kita isi formnya ini, kita save. Nah, setelah kita save, nanti dia statusnya akan menjadi RFQ, request for quotation. Itu bisa juga kalian cek di sini.
Ini RFQ. Masih di RFQ, yaitu request for quotation. Masih meminta quotation-nya itu. Jadi tahu penawaran dari si vendornya. Nah, setelah kita buat quotation itu, kita kirimkanlah ke vendornya itu. Seberapa banyak yang mau kita pesan dari vendornya. Kita klik send by email. Nah, nanti setelah kalian klik send by email, nanti akan terbuka window baru. Itu compose emailnya. Di sini akan dibikin resipiennya itu si Stella Company, kemudian ada subjeknya, lalu isinya apa, lalu dokumennya. Nah, ini bisa kalian langsung kalian send aja, nggak masalah. Kalian klik send. Oke. Nah, setelah di send, nanti statusnya jadi RFQ send. Oke. Nah, setelah kalian lakukan pengiriman RFQ itu, sini RFQ send. Selanjutnya itu adalah pembuatan purchase order. Nah, setelah udah kita mintakan penawaran kita segini nih, kita maunya ada 10 sepeda yang mau kita beli nih. Jadi misalnya si vendornya itu menyetujui nih. Oke. Kamu mesannya 10 sepeda. Berarti harus dikonfirmasi nih pemesanan kita. Nah, cara konfirmasinya itu di sini ada tombol confirm order. Ini langsung diklik aja. Berarti kita melakukan konfirmasi bahwa pemesanan kita emang 10 sepeda. Kita konfirmasi. Nah, nanti statusnya akan menjadi purchase order. Oke. Di sini juga statusnya purchase order. Nah, oke. Nah, di sini kan kita kan untuk harga sepedanya itu 1 juta. Nah, tapi totalnya 1.100.000. 100.000 ini adalah teksnya, pajaknya. Pajaknya itu sesuai dengan sesuai dengan deskripsi produk. Jadi si produknya ini memiliki pajak 10%. Jadi karena kita belinya itu 1 juta, berarti pajaknya itu 10% dari 1 juta. Itu yang perlu kita bayar. Nah, setelah kita buatlah kan purchase ordernya itu. Nah, si vendornya akan membuat sales and distribution. Membuat proses sales and distribution si vendornya ini. Dia akan melakukan shipping, dia membuat sales order, seperti itu. Nah, misalnya setelah si vendornya ini melakukan shipping, kita harus mengkonfirmasi bahwa produknya ini udah kita terima. Jadi untuk mengkonfirmasinya itu kita perlu mengklik receive products. Nah, kita receive products-nya itu, lalu kita jelaskanlah produknya berapa yang kita terima. Gitu. Oke. Nah, misalnya yang dikirimnya itu kan kita kan mintanya 10, terus dikirimnya 10. Berarti di bagian down ini harus kita bikinlah bahwa jumlahnya itu adalah 10. Jadi kita menerima 10 sepeda. Nah, setelah kita buat down-nya itu 10, kita validasi lah. Oke. Ini oke, diterima 10, kemudian kita save dulu. Kita save dulu. Kita save dulu dia draft-nya. Jadi, nah setelah kita save, barulah kita validasi bahwa semua prosesnya ini, si sepedanya ini benar-benar udah kita terima. Validasi. Nah, setelah kita validasi, itu nanti bisa kalian cek di produk kalian itu
harusnya udah bertambah sebanyak 10. Dan untuk quotation-nya itu sudah statusnya itu kan purchase order. Nah, kita cek produknya. Ini dia sudah 51 produk. Yang kita purchase itu ada 31. Oke. Ini kita bisa cek. Oke. Ini dia grafik pembeliannya. Nah, di sini kan pada tanggal 16 ada nih dia grafiknya menaik. Berarti dia ada penambahan tanggal 16 itu penambahan sebanyak 10 unit di sini. Nah, yang rendah ini kan dia tidak ada melakukan pembelian. Berarti proses pembelian kita, penambahan produk kita melalui purchasing, dia sudah berhasil. Itu ketika kita melakukan purchasing dengan menggunakan RFQ. Nah, bisa juga langsung dilakukan dengan melakukan purchase order. Jadi dia nggak melakukan permintaan quotation, dia nggak meminta penawaran dari vendornya. Jadi dia langsung aja, aku mau beli sekian gitu. Nggak dimintanya penawarannya dari si vendor ini gimana, ada nggak barangnya. Jadi dia langsung dibelinya aja. Itu bisa dari orders, kemudian purchase orders. Nah, ini di create. Kemudian hal yang sama, vendornya itu diambil dari mana, kemudian produknya berapa. Oke, baik, kuantitinya misalnya 10 juga, unit price-nya 100.000, totalnya itu 1.100.000. Nah, setelah itu kita langsung di sini langsung aja send by email. Ini send by email. Mau di send. Oke, RFQ-nya udah terkirim, kemudian kita confirm order. Oke, nah ini udah jadi purchase order. Jadi tahap selanjutnya itu sama, si receive products, kemudian kita dotnya itu yang kita terima itu sebanyak 10, kemudian kita validasi, kita save. Oke, nah berarti produknya itu harusnya udah bertambah 10. Oke, ini udah ya, 6 on hand-nya itu 61, yang ada di gudang itu 61, yang kita beli itu dari semua yang di gudang, yang udah kita beli itu ada 41 unit. Oke, di sini di grafiknya juga udah dibikin bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 kita melakukan penambahan barang sebanyak 20 unit. Ya, berarti proses purchasing itu sudah berhasil. Selanjutnya kan setelah kita menerima barang harus kita bayar. Nah, jadi selanjutnya kita akseslah purchase order kita yang udah kita terima barangnya. Misalnya yang pertama. Nah, di sini kan bisa kalian lihat waiting bills. Berarti dia menunggu pembayaran. Berarti harus kita bayar nih. Nah, caranya itu kita create bill-nya. Ini ada tombol create bill. Oke. Nah, terus kita edit nih. Kita edit, kita bikinlah tanggal pembayarannya berapa. Tanggal kapan. Kita bikin tanggal sekarang aja. Tanggal sekarang, kita cek subtotalnya. Oke. Kemudian totalnya sudah pas, teksnya segini. Oke. Kemudian kita konfirmasi bahwa pembayarannya itu data-data yang mau kita bayar itu sudah sesuai, kita konfirmasi.
Oke, dari draft tadinya statusnya masih draft. Selanjutnya sudah diposting. Sudah ditetapkan bahwa dari pihak purchasing nanti, dari divisi purchasingnya itu, dia harus membayar segini banyak. Sebanyak 1.100.000. Itulah yang perlu dibayar si divisi purchasing dari perusahaan kita. Nah, setelah kita daftarkan bill-nya itu, kita registrasilah pembayarannya. Itu register payment. Nah, ini sama seperti yang kemarin itu. Kita bisa bikin, bisa dibuat lagi, create edit, atau bisa kalian buat sendiri yang udah dibuat gitu kan. Create and edit. Oke, berarti harus di purchasing. Hanya itu. Nah, setelah kalian daftarkan banknya, kalian create lah payment-nya itu. Oke. Jika pembayaran sudah berhasil dilakukan, dia harusnya ada petunjuk statusnya itu sudah paid. Lalu di sini dikatakan bahwa pembayarannya itu sudah dilakukan pada tanggal 16 bulan Maret tahun 2022 sebanyak 1.100.000. Jadi harga yang perlu kita bayar lagi sebanyak 0 rupiah. Berarti sudah lunas. Nah, itu dia proses purchasing-nya. Ini coba kalian untuk laporannya itu kalian screenshot tahapan-tahapan pengerjaan kalian dalam melakukan proses purchasing dari kalian cek dulu produknya itu berapa, stok produk kalian itu ada berapa, kemudian kalian lakukan purchasing menggunakan request for quotation, menggunakan purchase order, bill, kemudian jumlah stok produk setelah kalian melakukan purchasing. Nah, untuk beberapa orang mungkin kalian perlu perhatikan ini company-nya di mana. Ini kan yang kemarin itu kan kita masih udah membuat company kan, company sendiri. Nah, karena kita lagi berada di akun admin, itu yang perlu kalian centang itu cukup yang My Company San Francisco aja. Jadi company kalian sendiri gak usah dicentang. Biar dia aktifnya hanya di My Company aja. Oke. Jadi itu perlu kalian perhatikan dulu sebelum melakukan prosesnya. Itu mengecek company-nya, kemudian melakukan pengecekan stok di produknya. Barulah melakukan proses purchasing. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Apa sudah jelas semua yang mau dilakukan tahapan-tahapannya? Cukup jelas semua? Oke. Berarti harusnya bisa dikerjakan ya tanpa kendala. Ini seperti biasa di submitnya di akhir sesi berarti sampai jam 5. Oke. Kalau begitu silakan dilanjutkan pekerjaannya. Terima kasih atas kerjanya samanya. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Kak.